Secukupnya. Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam dunia kita sering mendengar adanya filsafat yang mengajarkan tentang tujuan utama manusia adalah mencapai kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan tertinggi itu dikejar guna menghindari penderitaan. Beberapa filsuf seperti Epikuros, Aristippus mengajarkan apa yang sekarang secara umum kita pahami sebagai hedonisme. Aristippus sendiri berpendapat bahwa kebahagiaan dan kepuasan pribadi sebagai tujuan utama manusia itu dapat dicapai melalui pencarian kenikmatan, terutama kenikmatan sensorik dan hedonisme yang bersifat fisik. Bagi Aristippus, mencari kenikmatan dan kesenangan dalam hidup adalah langkah yang benar dan sah karena kebahagiaan individu adalah hal yang paling penting. Dalam dunia modern, filsafat ini berkembang dan menjadi sebuah pola hidup modern yang mengakar kuat dalam suatu masyarakat. Hal ini juga mengakar di kehidupan anak muda yang mengajarkan mumpung masih muda, puas-puaskan hidupmu, coba semua yang kamu mau. Bahkan tidak jarang kepuasan yang dimaksud adalah kepuasan materialistik baik makan, minum, dan jiwa konsumerisme. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh filsafat di atas yang pada umumnya mulai diajarkan pada abad 4 sebelum Masehi, kitab Amsal yang ditulis kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi telah mengajarkan hikmat yang lebih tinggi dibanding apa yang diajarkan oleh filsafat hedonisme. Penulis mengajarkan suatu prinsip belajar secukupnya. Prinsip ini tidak menekankan suatu yang bernilai kekal sebagai satu standar kebahagiaan. Alkitab mengajarkan setiap manusia agar menempatkan fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya, dan menempatkan Allah sebagai sumber kebahagiaan dan kepuasan sejati, dan bukan pada hal-hal makan, minum, dan konsumerisme. Hal ini dipertegas dengan ungkapan Kristus, "Carilah dahulu kerajaan Allah," karena Allah sumber kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu sendiri telah dinyatakan di dalam penebusan Kristus yang menyelamatkan engkau dan saya, memberikan engkau dan saya jaminan hidup kekal. Mari kita belajar untuk hidup dengan tidak melakukan tindakan tidak berlebih, melainkan mari kita hidup secukupnya, disertai dengan rasa syukur tentunya. Di sisi lain, mari carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, karena itulah kebutuhan hidup manusia yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati.